Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Nurfadilah. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. NIM saya H10511711048. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sensor dan teman-temannya ya, mengenai mata kuliah robotika. Nah, untuk sensor kita akan membahas beberapa poin. Poin pertama itu nanti kita akan bahas setelah kita mempelajari apa itu pengertian dari sensor. Nah, sensor ini merupakan perangkat fisik yang mengukur besaran fisik. Ketidakpastian dalam robotika berasal dari berbagai macam sumber. Nah, misalnya yang pertama itu kebisingan dan kesalahan sensor. Kemudian batasan sensor. Kemudian ada juga kebisingan dan kesalahan efektor dan aktuatornya. Keadaan tersembunyi dan sebagian dapat diamati. Kemudian yang terakhir itu kurangnya pengetahuan sebelumnya itu tentang lingkungan atau lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah. Nah, poin pertama yang kita akan bahas di sensor ini yaitu level of processing. Nah, di sini misalkan ada sebuah robot memiliki sensor saklar atau mendeteksi menabrakan rintangan. Untuk mengetahui apakah saklar terbuka atau tertutup, kita perlu mengukur ketegangan yang melewati sirkuit. Nah, itu dilakukan dengan elektronik. Misalnya sebuah robot memiliki sensor mikrofon atau untuk mengenali suara. Selain pemrosesan elektronik, robot juga perlu memisahkan sinyal dari dan kemudian dibandingkan suara satu dengan suara yang lainnya. Nah, level of processing ini membahas beberapa poin lagi, yaitu ini yang pertama ada hal-hal yang dibutuhkan robot untuk memproses input sensorik. Yang pertama itu kemampuan memproses analog atau digital. Yang kedua ada kabel untuk menghubungkan semuanya yang ada di input sensorik ini. Kemudian dukung elektronik untuk disertakan dengan komputer. Nah, yang terakhir ini ada baterai untuk memberikan daya. Nah, selanjutnya ini ada hal-hal yang dibutuhkan oleh persepsi. Yang pertama itu ada sensor. Nah, di mana sensor ini di dalamnya ada daya dan elektronik. Nah, kemudian ada komputasi. Dalam komputasi ini lebih banyak daya dan elektroniknya dibandingkan sensor tadi. Selanjutnya ada konektor. Nah, konektor ini berfungsi untuk menghubungkan semuanya yang ada di resepsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang simple sensor atau sensor yang simple. Nah, simple sensor ini di dalamnya kita akan membahas 4 poin. Yang pertama ada passive active sensor, switches, kemudian like sensors, kemudian yang terakhir itu resistive position sensor. Kita bahas poin pertamanya, passive active sensor atau sensor aktif dan sensor pasif. Kita bahas untuk pengertian sensor pasifnya. Sensor pasif ini digunakan untuk mengukur properti fisik dari lingkungan, terdiri dari detektor. Nah, detektor ini mendeteksi properti yang akan kita ukur. Nah, sensor pasif biasanya itu bersifat sederhana atau lebih kompleks ya. Kemudian sensor aktif. Nah, sensor aktif ini memberikan sinyal. Biasanya membutuhkan energi ekstra untuk menggunakan interaksi sinyal itu. Lingkungan sebagai properti yang mereka ukur.
Sensor aktif ini terdiri dari emitter dan detektor, di mana emitter itu menghasilkan atau memancarkan sinyal. Kemudian detektor ini dia mendeteksi. Kemudian poin selanjutnya itu ada switches, di mana switches ini adalah merupakan sensor yang paling sederhana yang ada di robot ya. Dia lebih sederhana dari sensor-sensor lainnya. Nah, untuk prinsip sederhana pada saklar diterapkan berbagai macam cara untuk membuat saklar ya, seperti sensor kontak, sensor batas sensor, kemudian encoder serve. Selanjutnya itu ada light sensor. Light sensor atau sensor cahaya ini dapat mendeteksi kontak dengan objek. Sensor ini juga berguna untuk robot dapat mendeteksi area gelap atau terang yang ada di lingkungannya. Dengan sensor cahaya, robot juga bisa temukan benda-benda di tempat-tempat gelap atau tersembunyi ya. Nah, sensor cahaya itu dapat digunakan sebagai sensor pasif atau aktif dalam berbagai cara dan dapat mengukur seperti intensitas cahaya, kemudian intensitas diferensial. Nah, bisa juga mengukur break dalam kontinuitas. Selanjutnya kita bahas tentang poin yang selanjutnya, yaitu resistive position sensor. Nah, di dalam poin ini kita membahas tentang fotosel yang termasuk perangkat resistif yang merasakan resistensi menanggapi cahaya. Nah, ketahanan suatu material ternyata bisa berubah respon terhadap sifat fisik atau ini sesuatu yang selain cahaya ya. Salah satu properti tersebut adalah tegangan resistensi. Beberapa perangkat meningkat saat ditekuk. Selanjutnya kita membahas tentang sensor kompleks atau kompleks sensors ya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa poin. Nah, yang pertama itu ada ultrasonic or sonar sensing. Contoh dari sensor ultrasonic ini didasarkan pada prinsip waktu penerbangan. Nah, penerbangannya misalnya helikopter. Nah, sonar adalah sensor aktif yang terdiri dari emitter dan detektor. Yang tadi sebelumnya sudah kita bahas apa itu emitter dan apa itu detektor ya. Emitter itu menghasilkan bunyi kicauan atau ping pada frekuensi ultrasonik. Nah, suara itu bergerak menjauhi sumbernya dan bertemu dengan penghalang dan kembali ke sumber suara. Selanjutnya ada visual sensing. Nah, di visual sensing ini kita melihat membutuhkan sensor visual ya pastinya untuk melihat di robot ini. Robot ini saat melihat dia membutuhkan sensor visual. Nah, sesuatu yang mirip dengan mata biologis. Nah, sensor visual ini sesuatu yang mirip dengan mata biologisnya manusia ataupun hewan ya. Contohnya itu ada kamera. Nah, kamera adalah paling dekat dengan mata alami yang kita miliki di antara sintetis sensor. Semua mata biologis lebih kompleks. Melihat itu tidak hanya kita lakukan dengan mata ya, robot maupun manusia, tapi sebagian besar itu yang berperan itu adalah otak kita. Nah, mata memberikan informasi tentang cahaya yang masuk, pola, dan otak memproses informasi itu dengan cara yang cukup rumit. Robot disebut mesin penglihatan. Kemudian ada laser sensing. Laser ini memancarkan radiasi yang sangat kuat pada satu atau lebih frekuensi. Radiasi mungkin dalam spektrum yang terlihat atau tidak, tergantung pada aplikasinya ya. Misalnya, jika sensor laser digunakan sebagai detektor pencuri, biasanya sensor tersebut tidak terlihat.
Sensor jarak laser dapat digunakan melalui prinsip waktu terbang seperti sonar. Nah, biasanya sensor-sensor yang untuk mendeteksi adanya pencuri itu biasanya tidak terlihat ya. Kalau terlihat jadinya mungkin kurang efektif untuk mendeteksi pencuri yang ada. Nah, yang selanjutnya ada feedback control atau kontrol umpan balik. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu ada feedback or closed loop control. Nah, di sini kontrol umpan balik adalah cara untuk mendapatkan sistem pada robot untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Biasanya disebut titik stel. Dengan terus membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan yang diinginkan, umpan balik mengacu pada informasi yang dikirim kembali. Kemudian ada the many phases of error. Nah, perbedaan antara yang terjadi dengan yang diinginkan dari suatu sistem disebut kesalahan. Dan tujuan dari sistem kontrol adalah meminimalisir kesalahan itu. Nah, umpan balik kontrol secara eksplisit menghitung dan memberi tahu sistem kesalahan untuk membantu mencapai tujuan. Ketika kesalahannya 0, maka tujuannya itu telah tercapai. Kemudian ada contoh robot yang memiliki kontrol umpan balik. Nah, contoh robot yang memiliki kontrol umpan balik ini adalah sensor berbentuk kontak antara penyedia paling sedikit informasi. Sensor seperti itu akan memberitahu robot hanya apakah ia telah menabrak dinding, maka robot yang bisa merasakan dinding melalui kontak, bukan dari kejauhan. Sensor inframerah akan memberikan informasi tentang kemungkinan dinding yang akan ditabrak oleh robot. Nah, untuk sonar dia akan melakukan pemberian jarak agar robot tidak menabrak dinding. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kontrol umpan balik yang biasa kita gunakan ya. Nah, yang pertama itu ada P, kemudian PD, kemudian PID. Nah, P ini disebut juga dengan kontrol proporsional. Kemudian PD itu kontrol turunan proporsional. Kemudian PID itu kontrol turunan integral proporsional. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada feed forward or open loop control. Nah, kontrol loop terbuka atau kontrol feed forward itu tidak digunakan sensor umpan balik. Berbeda ya dengan yang sebelum-sebelumnya, dan status tidak dimasukkan kembali ke dalam sistem. Jadi, loop antara input dan keluarannya itu bersifat terbuka dan sama sekali bukan perulangan. Dalam kontrol loop terbuka biasanya itu file sistem menjalankan perintah yang diberikan. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di email saya yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.